Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Kurniasari, NIM 2021-53135, dari Prodi Sistem Informasi, kelas D, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mengenai analisa dan perancangan sistem informasi, proses penjualan pada toko loli Bibishop. Di sini ada analisa permasalahan dan analisa solusi. Analisa permasalahan dari toko loli Bibishop yaitu yang pertama, proses penjualan pada toko loli masih beroperasi secara offline. Konsumen harus datang langsung ke toko untuk melakukan pembelian. Di toko loli menyediakan berbagai macam kelengkapan bayi, akan tetapi kelengkapan peralatan yang ada di toko loli kurang lengkap. Yang kedua, belum optimalnya metode pembayaran pada toko loli yang belum menyediakan metode pembayaran online ataupun menggunakan kartu ATM. Yang ketiga, masalah produk yang kurang lengkap. Stok produk yang ada di toko sering kehabisan, padahal produk tersebut sangat banyak peminat karena keterlambatan pengiriman barang oleh distributor. Yang keempat, kurangnya metode pemasaran pada toko loli sehingga kurang menarik konsumen untuk datang ke toko loli. Yang terakhir, pelayanan toko loli yang kurang maksimal karena jumlah pegawai yang kurang. Pelayanan pada toko ini termasuk kurang cepat karena jumlah karyawan pada toko loli ini terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan kinerja dan pelayanan pada toko kurang optimal. Jumlah karyawan di toko yang terbatas ini menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh toko terhadap konsumen, belum lagi jika toko ramai pembeli. Untuk analisa solusinya, dengan adanya sistem informasi yang baru, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan selalu berkembang, permasalahan dalam sistem informasi lama ini dapat diatasi dengan berbagai solusi. Di antaranya, yang pertama, sistem baru dibuat agar para pelanggan cukup melihat dari layar yang sudah dibuat ketika memesan pakaian dan tidak harus datang ke toko. Artinya, sistem baru ini nantinya akan bisa diakses secara online maupun para pelanggan datang langsung ke toko. Yang kedua, sistem baru akan menampilkan berbagai macam metode pembayaran agar tidak usah menggunakan uang tunai. Sistem baru yang kedua ini, di dalam sistem baru ini ada beberapa metode pembayaran seperti ada OVO, Shopee, ada Dana, dan masih banyak lagi metode pembayaran online yang tidak mengharuskan para pelanggan untuk menggunakan uang tunai. Yang ketiga, sistem baru dibuat agar tidak ada lagi masalah mengenai produk yang kurang lengkap, karena di sistem baru nantinya akan memberikan informasi mengenai produk tersebut. Yang keempat, sistem baru dibuat untuk meningkatkan pemasaran pakaian, dikarenakan di dalam sistem baru banyak penawaran yang menarik, banyak promo-promo yang ada di dalam sistem baru. Yang terakhir, yaitu sistem baru akan menyampaikan pelayanan yang sangat baik. Pelayanan yang sangat baik di sistem baru ini, nantinya sistem baru ini bisa diakses secara mudah oleh semua orang, dewasa, remaja, maupun orang tua, karena sistem baru ini menggunakan tipe user-friendly. Objek yang digunakan dalam metode penelitian kali ini, yaitu penelitian ini berfokus pada toko loli Bibishop yang terletak di Komplek Istana Mainan, Jalan Pajeksa nomor 2, RW 1, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang diteliti meliputi strategi proses bisnis, produk, strategi penjualan. Metode yang saya gunakan yaitu metode observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di toko loli Bibishop yang akan dibuat sistem informasinya. Melakukan pengamatan bagaimana pegawai dan penjual dalam melakukan tugasnya dalam rentang waktu tertentu. Dengan hasil pengamatan tersebut, nantinya akan mengetahui apa saja sih permasalahan yang ada, dan juga saya dapat memikirkan bagaimana solusi untuk masalah yang ada dan membuat sistem baru agar lebih baik dari sistem yang ada.
Dari metode penelitian observasi tersebut, saya memperoleh data dan informasi, yaitu data yang pertama, penjualan sepi, proses jual beli yang masih offline, pembayaran menggunakan uang tunai, masalah produk, strategi pemasaran yang kurang, pelayanan pada toko yang kurang optimal. Informasi yang saya dapat yaitu pada masa pandemi ini membuat penjual sepi karena pemerintah menerapkan sistem pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, proses jual belinya masih offline atau datang langsung ke toko. Yang ketiga, pembayaran pada toko yang masih menggunakan uang tunai menyebabkan konsumen kurang nyaman jika konsumen kebetulan tidak membawa uang tunai. Yang keempat, masalah produk memang menjadi masalah utama karena keterlambatan yang mengakibatkan kekosongan produk pada toko. Yang kelima, strategi pemasaran kurang dikarenakan belum menggunakan strategi promosi yang mengakibatkan toko kurang dikenal masyarakat dan banyak yang belum terjual karena harganya terlalu mahal ataupun kualitas yang kurang baik sehingga barang menumpuk. Yang terakhir, keterbatasan jumlah karyawan sehingga pelayanan dalam toko kurang maksimal. Flow of Document atau FOD, sistem informasi proses penjualan pada toko loli baby shop. Di sini ada FOD dari sistem informasi proses penjualan pada toko loli baby shop, yaitu dimulai dari penjual dengan menginput pemesanan dengan mencantumkan nama, alamat, barang yang dipesan, lalu distributor akan menerima pesanan tersebut berupa nama toko, alamat, barang yang dipesan. Setelah itu, distributor akan melakukan pengecekan barang. Jika barang tersedia, maka distributor akan melanjutkan ke metode selanjutnya. Jika tidak tersedia, maka penjual diarahkan kembali untuk melakukan input pemesanan dengan menyantumkan nama toko, alamat, barang yang dipesan. Setelah itu, distributor akan menerima pemesanan tersebut dan melakukan pengecekan ulang barang, dan jika barang yang dipesan itu ada, maka distributor akan menginformasikan pembayaran dan penjual akan melakukan pembayaran dengan menyetorkan uang serta bukti pembayaran, dan distributor akan menerima uang dan bukti pembayaran. Setelah itu, distributor akan mencetak nomor resi dari barang tersebut, dari pemesanan barang tersebut yang dilakukan oleh kurir distributor dengan mencetak nomor resi barang yang nantinya akan dikirimkan ke distributor dan distributor mengirimkan langsung ke penjual untuk disimpan dan juga untuk melakukan pengecekan pengiriman barang yang nantinya akan sampai pada waktunya. Setelah itu, distributor melakukan pengiriman barang. Pengiriman barang ini dilakukan oleh kurir distributor yang dikirimkan barang yang dipesan dan juga slip penerimaan barang nanti akan diterima oleh penjual. Setelah itu, penjual melakukan pengecekan, menandatangani slip penerimaan, dan slip penerimaan barang yang bertanda tangan nantinya akan diserahkan kembali kepada kurir distributor dan disimpan oleh kurir distributor. Selanjutnya, penjual akan menjual pakaian kepada konsumen. Dengan konsumen datang langsung ke toko dan melakukan pembelian. Setelah itu, memberikan baju kepada pegawai untuk melakukan pengecekan pakaian, pengemasan pakaian, dan konfirmasi pembayaran, total pembayaran. Lalu, pelanggan melakukan pembayaran dengan memberikan uang dan pegawai menerima uang tersebut. Lalu, pegawai mencetak bukti pembayaran dan memberikan bukti pembayaran dan juga barang yang dibeli kepada pelanggan, dan pelanggan menerima bukti pembayaran dan barang yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya, pegawai akan membuat laporan yang nantinya laporan akan disalurkan ke penjual atau ke pemilik toko tersebut. Proses transaksi pun selesai.
Selanjutnya, ada konten diagram pada sistem informasi proses penjualan toko loli BB&Shop. Tapi sebelum masuk ke konten diagram, saya akan menjelaskan alur sistem informasi proses penjualan toko loli BB&Shop, yaitu penjual melakukan pemesanan barang kepada distributor melalui kontak person distributor dengan mencantumkan nama toko, alamat, dan barang yang dipesan. Distributor menerima pesanan dari penjual berupa nama toko, alamat, dan barang yang dipesan. Distributor melakukan pengecekan stok barang yang dipesan oleh penjual. Distributor melakukan konfirmasi jika barang tidak tersedia dan barang yang tersedia. Jika barang yang tersedia, maka distributor akan langsung mengarahkan ke metode pembayaran. Jika tidak, distributor akan mengarahkan langsung penjual untuk melakukan input ulang pemesanan. Dan distributor akan melakukan pengecekan ulang mengenai barang yang dipesan. Jika barang tersebut ada, distributor akan mengarahkan ke pembayaran. Lalu penjual melakukan pembayaran sesuai total pembayaran melalui transfer bank dan mengirimkan bukti pembayaran kepada distributor. Distributor menerima bukti pembayaran dan juga menerima uang tersebut. Distributor menyiapkan barang dan mengirimkan barang yang dipesan kepada kurir distributor. Kurir distributor menerima paket yang berupa barang yang dipesan penjual dan melakukan pengecekan berupa nama toko, alamat, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Kurir distributor melakukan pengiriman barang ke penjual dan memberikan nomor resi kepada distributor. Distributor menerima nomor resi dari kurir distributor dan mengirimkan nomor resi kepada penjual. Setelah itu penjual menerima nomor resi dan dari distributor dan melakukan pemantauan pengiriman. Setelah itu penjual menerima paket dari kurir dan menunjukkan bukti pembayaran. Kurir distributor memberikan slip penerimaan barang guna ditandatangani bukti barang diterima kepada penjual. Setelah itu penjual melakukan pengecekan. Jika sudah clear atau sudah cocok apa yang dipesan oleh penjual, maka penjual dapat menandatangani slip yang diberikan oleh kurir distributor dan memberikan slip penerimaan tersebut kepada kurir distributor kembali. Selanjutnya, penjual menyiapkan baju yang dijual di toko. Lalu, konsumen datang ke toko, membeli baju tersebut, dan konsumen memberikan baju tersebut kepada pegawai untuk melakukan transaksi pembayaran, yaitu dengan pegawai menerima baju yang dibawa konsumen dan melakukan pengecekan kualitas baju. Setelah itu, pegawai melakukan pencetakan bukti transaksi dan menginformasikan total yang akan dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan total yang diinformasikan. Pegawai menerima uang dari konsumen, pegawai memberikan bukti transaksi pembayaran dan baju yang sudah dikemas rapi kepada konsumen. Selanjutnya, konsumen menerima bukti transaksi pembayaran dan baju yang sudah dikemas rapi oleh pegawai, dan pegawai membuat laporan untuk disampaikan ke penjual atas hasil penjualan per harian. Penjual menerima laporan dari pegawai yang sudah dibuat tersebut. Di sini itu adalah narasi dari sistem informasi proses penjualan pada toko loli BB&Shop yang nantinya bisa dibuat untuk membuat konten diagram, HIPO, DFD. Di sini konten diagramnya yaitu proses sistem informasi proses penjualan toko loli BB&Shop yang dilakukan oleh 5 oknum. Yang pertama ada penjual, distributor, konsumen, pegawai, dan juga kurir distributor yang memiliki peran masing-masing. Di mana penjual yang dari awal melakukan input pemesanan sampai nanti ke tahap pembelian baju oleh konsumen dan tahap pembuatan laporan yang nantinya akan diserahkan kepada penjual. Selanjutnya, yaitu ada hierarki plus input proses, hierarki input proses output pada sistem informasi proses penjualan pada toko loli BB&Shop. Ini adalah HIPO dari sistem informasi proses penjualan toko loli BB&Shop, yaitu ada 5 proses
Yang pertama proses pemesanan, transaksi pembayaran, pembelian, pengiriman, dan pembuatan laporan, di mana proses pemesanan ini ada dua, pemesanan oleh penjual dan juga pemesanan oleh konsumen. Sedangkan yang kedua ada proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh dua pihak juga, karena pembayaran yang pertama pembayaran oleh penjual kepada distributor, yang kedua pembayaran konsumen terhadap toko atau pemilik toko. Yang ketiga ada pembelian, yaitu proses pembelian. Yang keempat ada proses pengiriman. Yang kelima itu proses pembuatan laporan yang nantinya laporan akan dikirimkan ke penjual. Selanjutnya ada data flow diagram DFD pada sistem informasi proses penjualan pada toko loli Baby Shop. Di sini ada 5 proses, yaitu pemesanan, transaksi pembayaran, pembelian konsumen, proses pengiriman, pembuatan laporan. Yang pertama yaitu proses pemesanan oleh penjual, yaitu input pesanan. Yang nantinya diterima oleh distributor tersebut adalah nama toko, alamat barang yang dipesan. Setelah itu, proses pembayaran ini dilakukan oleh penjual dengan menyatakan bukti bayar yang nantinya bukti bayar akan diterima oleh distributor. Distributor mengirimkan barang yang dipesan kepada kurir distributor yang nantinya akan melakukan proses pengiriman kepada penjual. Dan penjual akan menerima paket yang dipesan. Selanjutnya penjual menyiapkan pakaian yang akan dijual dan konsumen akan membeli baju tersebut melalui proses pembelian konsumen, proses pembayaran, lalu yang akan ditangani oleh pegawai dan nantinya pegawai akan membuat laporan. Desain input dan output sistem informasi pada proses penjualan pada toko loli Baby Shop ini menggunakan desain yang sangat user-friendly, karena di dalam desain input ini ada tutorial-tutorial caranya dan juga solusi saat mengalami kesusahan saat menggunakan aplikasi yang dibuat sistem baru tersebut. Selanjutnya, desain output-nya yaitu secara terlampir nanti akan ada file yang berisi mengenai laporan data pelanggan yang hadir pada Loli Baby Shop. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas akhir semester. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.